Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Cat tahun 2021. Okelah dulur, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah mobil tengah menuju ke suatu tempat. Di dalam mobil itu terdapat seorang wanita yang bernama Cat. Rupanya dia ini adalah seorang pembunuh bayaran yang ahli menggunakan senjata apapun. Saat itu Cat ditemani oleh mentornya sendiri yang bernama Ferric. Selama 13 tahun Cat menjadi pembunuh bayaran. Ia tidak pernah sekalipun gagal dalam misi. Dan ia juga cukup disegani di kalangan mafia Amerika. Diketahui misi Cat kali ini adalah menghabisi ketua Yakuza dan wakilnya. Setelah mobil itu sampai di lokasi, ia langsung dihadapkan dengan dua orang anak buah Yakuza. Di sana Cat pura-pura bertanya alamat, namun tiba-tiba setelah menghabisi dua orang tersebut, Cat lalu naik ke atas untuk menemukan tempat menembak yang akurat. Cat yang sudah bersiap di posisi akhirnya melihat wakil ketua Yakuza yang baru saja turun dari mobil. Sayangnya targetnya itu malah membawa anak perempuan yang bernama Ani, sehingga membuat Cat ragu dalam menembak. Cat pada dasarnya tidak mau menghabisi seseorang di hadapan anaknya sendiri. Hal itu sesuai SOP dalam semua golongan pembunuh bayaran, termasuk semua film yang ada assassins-nya, terkecuali tukang haji naik kubur. Namun karena operatornya terus mendesak, pada akhirnya Cat pun terpaksa melakukan aksinya dengan menghabisi si wakil ketua Yakuza. Di sebelahnya, sang ketua Yakuza hanya bisa meratapi wakilnya yang sudah tewas. Diketahui wakilnya itu tak lain adalah adik kandungnya sendiri. Merasa keadaan sudah kacau, sang ketua Yakuza pun memilih pergi meninggalkan Ani. Di balik itu, Cat yang seharusnya menembak lagi sang ketua, ia malah termenung karena tidak tega melihat Ani terus berteriak histeris di depan jasad ayahnya. Pada akhirnya, Cat pun memutuskan untuk tidak melanjutkan misi memburu sang ketua Yakuza. Scene beralih ke Tokyo tepatnya 10 bulan setelah kejadian tersebut. Di sini kita sengaja melihat sebuah keluarga yang tampak bahagia bersama anak dan suaminya. Saat itu juga Cat langsung berpikir kalau ia juga ingin mempunyai keluarga dan segera pensiun dari pekerjaannya. Kemudian Cat langsung mengutarakan hal tersebut kepada Ferric. Ia yang mengerti apa yang Cat inginkan, apalagi semenjak kejadian 10 bulan yang lalu. Cat seperti selalu merasa bersalah kepada anak target yang telah ia habisi, yaitu Ani. Di sini Cat mengatakan kalau sebelum pensiun, Cat akan menyelesaikan misinya dengan menghabisi sang ketua Yakuza. Setelah itu, ia mulai belajar menjadi seorang wanita biasa pada umumnya. Setelah itu ada seorang pria tampan bernama Steve mencoba berkenalan dengan Cat. Mereka saling mengobrol sambil minum hingga pada akhirnya Steve pun berhasil membobol yang cipapang Cat. Setelah baguling, Cat kemudian diam-diam memeriksa dompet milik Steve untuk mengetahui di manakah alamat rumah Steve berada. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Cat mendapat pesan dari Ferric untuk segera menghabisi sang ketua Yakuza di sebuah menara tepat jam 11 malam. Kita tahu misinya ini adalah misi terakhir Cat sebelum ia benar-benar pensiun. Di sana Cat segera pamit kepada Steve dengan alasan ada urusan mendadak. Singkat cerita, Cat sampai di menara tepat waktu dengan membawa senjatanya. Ketika sang ketua Yakuza muncul dan Cat sudah bersiap, tiba-tiba Cat mengalami sakit kepala yang membuatnya gagal fokus. Pada akhirnya
Cat gagal menghabisi sang ketua dan tembakannya hanya mengenai lengannya saja. Di sana Cat berlari untuk mencoba kembali, namun lagi-lagi tembakannya meleset. Karena sakit kepalanya semakin terasa berat, Cat pun akhirnya turun untuk melarikan diri. Lalu Cat mencuri sebuah mobil dan bergegas pergi. Tapi saat menjalankan mobil, Cat semakin terasa pusing. Ketika menuju kediaman Ferric, tiba-tiba untungnya polisi datang dan segera membawa Cat ke rumah sakit. Scene berpindah ke masa lalu. Saat itu Cat masih kecil dan ia merupakan seorang anak yatim piatu yang orang tuanya terbunuh. Cat ditemukan oleh Ferric dan Ferric lah yang mendidik Cat menjadi seorang assassin sampai sehebat sekarang. Kembali ke saat ini, Cat akhirnya sadar dari pingsannya. Dokter yang merawatnya mengatakan kalau Cat telah keracunan zat kimia bernama polonium, yang mana hal itu akan merusak kulit serta organ-organ penting Cat di dalam tubuhnya. Cat bertanya apakah ia bisa disembuhkan. Si dokter menjawab kalau hal itu kemungkinan mustahil, bahkan dokter memvonis hidup Cat hanya bisa bertahan 24 jam. Dengan menggunakan mobil curian, Cat pergi ke rumah Steve. Sesampainya di sana, Cat langsung melumpuhkan Steve sambil menodongkan pistolnya. Di sini Cat bertanya kenapa Steve tega meracuninya. Steve menjawab kalau ia hanya disuruh dan orang yang menyuruhnya mengatakan kalau obat itu hanya obat biasa. Steve di sini sama sekali tidak tahu kalau itu adalah racun. Istri Steve juga ikut bicara kalau orang yang menyuruh Steve adalah salah satu tangan kanan ketua Yakuza yang bernama Sato. Jadi Sato selama ini menguasai keluarga Steve dan Sato berjanji akan melepaskan mereka jika melakukan hal tersebut. Steve dan istrinya memohon kepada Cat untuk tidak menghabisi mereka. Cat yang merasa hal ini bukan salahnya Steve, ia pun akhirnya melepaskan mereka. Setelah itu, Cat menemui Ferric untuk menceritakan semuanya. Di sini, Cat mengatakan kalau ia tetap akan menjalankan misi tersebut karena sekarang bukan hanya sebuah misi, melainkan balas dendam. Apakah Ferric tahu di mana tangan kanan ketua Yakuza yang bernama Sato biasa berkumpul? Ferric mengatakan kalau Sato biasanya berkumpul dengan anak buahnya di sebuah panti pijat. Kemudian Cat pergi ke Alfamart membeli spons dan senter untuk membuat alat peredam secara manual. Setelah itu, Cat langsung mendatangi panti pijat untuk menemui Sato. Sesampainya di sana, Cat menghabisi satu orang lalu bertanya mana yang bernama Sato. Ternyata orang yang ada di hadapannya ini adalah Sato. Cat bertanya kepada Sato kenapa ia meracuninya. Sato mengatakan kalau hal itu hanyalah perintah. Kemudian Cat bertanya lagi di manakah keberadaan sang ketua Yakuza. Karena Cat sadar kalau yang memberitakan Sato pasti sang ketua Yakuza. Namun karena Sato tidak mau menjawab, bersamaan dengan itu anggota Yakuza yang lain berdatangan dan Cat segera menyandra satu orang. Sayangnya pistol Cat macet hingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Setelah Cat berhasil menghabisi mereka semua, tiba-tiba datang satu anggota Yakuza yang baru saja dari toilet. Si anggota yang ketakutan, ia pun mengatakan kalau Ani pasti tahu keberadaan sang ketua Yakuza mengingat Ani adalah keponakannya. Si anggota juga mengatakan kalau Ani sekarang ada di sebuah konser. Kemudian Cat bergegas ke sana untuk mencari Ani. Cat masih ingat dengan wajah Ani karena sampai saat ini Cat sebenarnya masih merasa bersalah kepada Ani. Ketika Cat menemukannya, Cat pun langsung menghabisi para bodyguard Ani lalu membawanya pergi. Ia bertanya mengenai di manakah keberadaan sang ketua Yakuza. Ani menjawab kalau ia tidak tahu dan biasanya orang yang mengetahuinya adalah penasehat utama sang ketua Yakuza bernama Renji. Dengan segera Cat menyuruh Ani untuk menghubungi Renji.
Setelah tersambung, Cat merebut ponsel Annie lalu mengatakan kalau ia sudah menculik Annie dan Cat meminta Renji untuk segera menemuinya. Setelah itu, Renji pun mengutus anak buah setianya untuk pergi ke sana. Renji juga malah memerintahkan mereka untuk menghabisi Annie dan juga Cat, entah apa alasannya. Singkat waktu, anak buah kepercayaan Renji datang dan berhadapan langsung dengan Cat. Mereka saling mengeluarkan senjata, namun untungnya Cat lebih cepat. Bersamaan dengan itu, para anak buah Renji pun berdatangan hingga terjadilah. Di sisi lain, Annie yang sudah disekap di dalam toilet terus berusaha melepaskan diri. Merasa kalah jumlah, Cat pun akhirnya memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Sementara itu, Annie berhasil melepaskan diri. Ia keluar dari toilet dan bertemu dengan anak buah Renji. Annie pun begitu lega karena ia akhirnya berhasil selamat. Namun ternyata mereka malah menodongkan senjata kepada Annie. Bersamaan dengan itu, Cat datang dan langsung menghabisi anak buah Renji. Kemudian Cat kabur, namun Annie terus mengikutinya. Cat sempat menyuruh Annie untuk pergi, namun ia tetap ingin ikut bersama Cat. Merasa sudah aman, Cat dan Annie pun duduk bersama untuk beristirahat. Di sini, Annie mengatakan kalau ia tahu Cat ingin menghabisi sang ketua Yakuza. Walaupun Annie ini keponakannya, namun ia sudah tidak peduli karena semenjak kematian ayahnya dulu, sang ketua Yakuza tidak lagi memperhatikan Annie. Annie sendiri belum tahu kalau orang yang telah menghabisi ayahnya adalah Cat. Kemudian Annie menjelaskan untuk menemukan sang ketua, mereka harus lebih dulu menemui Renji. Dan Annie bersedia membawa Cat ke markas Renji. Singkat cerita, Annie masuk ke dalam markas Renji, namun ia hanya bertemu dengan tangan kanan Renji. Di sini Annie bertanya di manakah Renji. Orang tersebut tentu tidak mau menjawabnya, namun tiba-tiba Cat muncul sambil menodongkan senjata. Cat kembali bertanya mengenai di mana Renji, namun si tangan kanan berhasil menjatuhkan pistol Cat dan terjadilah. Annie mengambil pistol yang terjatuh lalu mencoba menembak si tangan kanan. Sayangnya tembakan tersebut malah mengenai bahunya Cat. Si tangan kanan menghajar Annie lalu merebut pistolnya untuk segera menghabisi Cat, namun dari belakang. Kemudian mereka mencoba mencari petunjuk mengenai di manakah sekarang Renji berada. Cat menemukan persenjataan di balik lemari, sementara Annie berhasil melacak keberadaan Renji melalui ponsel tangan kanannya. Singkat cerita, Annie menghadang mobil Renji dengan menggunakan tangannya dan setelah berhasil memojokkan Renji, Cat bertanya di manakah sang ketua Yakuza berada dan ia tidak akan menghabisi Renji jika Renji mau mengatakannya. Renji menjawab kalau sang ketua hanya mengatakan bahwa ia akan pergi ke tempat keluarga. Untungnya Annie tahu tempat keluarga yang dimaksud tersebut. Sebelum pergi, Cat menyempatkan menghajar Renji sampai tak sadarkan diri. Ketika hendak menuju ke sana, Cat menghubungi Ferik untuk memberitahu lokasi sang ketua Yakuza. Cat ingin dijemput oleh Ferik setelah ia menghabisi sang ketua Yakuza, karena Cat merasa hidupnya hanya akan bisa bertahan beberapa jam lagi. Annie kemudian naik taksi hingga akhirnya ia sampai di tujuan. Sebelum masuk ke dalam, Cat meminta Annie untuk segera pergi karena Annie masih muda dan masih bisa hidup normal seperti anak-anak remaja seusianya. Ia meminta Annie untuk melupakan semua kejadian yang telah terjadi pada hari ini. Ketika Cat akan masuk, tiba-tiba tubuhnya melemah sehingga Cat harus kembali menyuntikkan obat anti nyerinya. Pada akhirnya, Cat bertemu dengan sang ketua Yakuza. Cat bertanya apakah sang ketua Yakuza masih menyimpan dendam kepada Cat atas kematian adiknya dulu.
Sang ketua menjawab kalau ia sudah lama mengikhlaskan adiknya, apalagi ia tahu Cat hanya diperalat. Sang ketua balik bertanya apakah Cat bekerja untuk seseorang bernama Ferric. Setelah Cat mengiyakannya, sang ketua mengatakan kalau Ferric adalah partnernya Renji dan ia sekarang tahu Renji telah mengkhianatinya. Sang ketua juga mengatakan kalau ia tidak pernah menyuruh anak buahnya untuk meracuni Cat karena ternyata itu adalah ulah dari Renji atas seizin Ferric. Di sini sang ketua menyuruh Cat untuk segera menghabisinya saja karena ia menganggap kalau Renji sudah menang. Di luar rumah, Annie yang masih belum pergi, tiba-tiba ia didatangi oleh Ferric. Ferric memberitahu Annie orang yang telah menghabisi ayahnya adalah Cat. Ferric juga akan menjadikan Annie seorang pembunuh bayaran di masa mendatang seperti Cat dulu. Ketika berbincang, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang artinya Cat sudah menghabisi sang ketua Yakuza. Cat pun keluar dan bertemu dengan Ferric dan juga Annie. Cat meminta Annie untuk tenang dan ia juga melarang Annie ikut bersama Ferric. Namun Annie yang sudah dikuasai amarah pun dengan tega menembak Cat hingga tak sadarkan diri. Annie tetap memutuskan untuk ikut bersama Ferric. Setelah mereka pergi, ternyata Cat masih hidup karena tembakan Annie tadi hanya mengenai bahunya. Tak lama datang sang ketua Yakuza memberikan obat yang dijatuhkan Cat. Rupanya Cat tidak jadi menghabisi sang ketua karena mereka sepakat akan memburu Renji dan juga Ferric. Di balik itu, Ferric membawa Annie ke kediaman Renji. Ferric mengatakan kalau ia akan merawat Annie seperti dulu ia merawat Cat. Di sini Ferric juga memberikan selamat kepada Renji karena sekarang Renji sudah sepenuhnya menjadi ketua Yakuza. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya sang ketua masih hidup. Di sisi lain, Cat dan sang ketua sedang bergegas ke kediaman Renji. Sesampainya di sana, ternyata yang datang bukan hanya mereka berdua, melainkan dengan para anak buah sang ketua yang masih setia kepadanya. Mereka segera mengacak-ngacak markas Renji dan menghabisi semua pengkhianat yang berpihak kepada Renji, termasuk para anak buah Ferric. Ferric yang menyadari penyerangan tersebut, ia pun menyuruh Renji untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya sang ketua berhasil memojokkan Renji dan di sini ia menantang Renji berduel dengan pedang. Jika Renji berhasil menang, maka Renji berhak menjadi ketua Yakuza. Mendengar hal itu, Renji dibuat senang mengingat ia jauh lebih muda dan kuat ketimbang sang ketua. Namun ternyata sang ketua dapat dengan mudah menghabisi Renji. Di balik itu, Cat terus berjuang mencari Annie dengan melawan para anak buah Ferric. Annie sempat tertembak di kakinya, namun ia berhasil bangkit hingga mampu menghabisi semua anak buah Ferric. Pada akhirnya, Cat menemukan Annie yang sekarang sedang disandra oleh Ferric. Ferric mengatakan kalau ia meminta maaf telah mengkhianati Cat, namun memang layak dikorbankan sebagai bentuk balas budi kepada Ferric karena dulu ia yang merawatnya. Di sini Ferric juga memberitahu kalau orang yang dulu menghabisi kedua orang tua Cat adalah Ferric. Kemudian mereka saling beradu cepat tembak. Ferric tewas di tempat sementara Cat hanya terkena tembakan di bagian samping perutnya. Setelah itu, Annie membawa Cat berjalan keluar. Namun Cat yang merasa tidak akan bisa bertahan, ia pun meminta Annie membaringkannya. Di sini Cat meminta maaf karena dulu telah menghabisi ayah Annie. Annie pun memaafkannya karena Annie tahu kalau Cat hanya diperalat. Sebelum modiar, Cat mengatakan kalau sang ketua sudah berjanji kepada Cat akan merawat Annie dan mengurus Annie dengan baik. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh arus cerita film Cat tahun 2021. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Dul Austin undur diri dan mengucapkan terima kasih.